Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya anak-anak. Kali ini ya kita akan berjumpa lagi untuk membahas pelajaran yang baru lagi. Kali ini kita akan membahas tema 1 untuk kelas 4 ya. Kelas 4 tema 1, subtema 1. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali. Ada banyak keanekaragaman. Kok bisa ya? Kok bisa banyak keanekaragaman yang dipunyai oleh Indonesia ini? Apa? Kenapa? Apa saja yang melatar belakanginya? Itu karena Indonesia ini terdiri dari negara kepulauan, dari Sabang sampai Merauke ya. Dari pulau-pulau banyak, dari Sumatera sampai dengan Irian Jaya. Nah, dari sekian banyak pulau yang ada di Indonesia, tentunya ada macam-macam ya, dari suku, kemudian bahasa ya, adat istiadat, agama, bentuk rumah dan lain sebagainya. Mesti beda-beda. Kalau kita dari orang khusus di Jawa saja ya, khusus di Jawa saja itu Jawanya sudah beda-beda. Ada yang bahasa Jawa ngapak, ada yang Jawa halus, gitu. Banyak sekali. Jadi nggak terbayang betapa banyaknya keragaman yang ada di Indonesia. Ada rumah adat, ya, agama yang ada di Indonesia juga ada bermacam-macam. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, gitu ya. Nah, ini dari sekian banyak ini makanya kita disebut sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu. Semuanya itu jadikan satuan, bersatu. Bukan perbedaan tadi, bukan sebagai bukan sebagai itu masalah, malah itu sebagai anugerah ya, anugerah yang wajib kita syukuri sebagai ciri khas dan kekayaan warga Indonesia. Kalau dibahas semua itu nggak habis, setahun aja nggak habis gitu. Suku bangsa yang ada di Indonesia itu aja ratusan. Ada suku Jawa, kemudian ada suku Baduy, ada suku Batak, suku Asmat dari Irian Jaya, dan masih banyak suku-suku yang lain. Kurang lebih itu kalau baca di buku itu ada sekitar 800 lebih ya, 800 lebih suku yang ada di Indonesia. Nah itu kalau dibahas ya nggak habis, setahun aja nggak habis itu. Ini hal yang harus wajib kita syukuri itu. Nah, contohnya ini kita kasih contoh satu saja. Nah, besok kita lanjutkan bahas yang lain lagi gitu. Misalnya dari jenis adat istiadat, cara kematian itu di Indonesia ada bermacam-macam. Contohnya di Bali itu upacara kematiannya ngaben, namanya dibakar. Kemudian
adat istiadat untuk pernikahan juga berbeda-beda untuk setiap suku dan suku bangsa di Indonesia itu beda-beda. Ada yang mengenai baju adatnya, ada yang mengenai tata cara pernikahannya gitu. Ada, kalau kematian tadi ada juga yang itu potong kerbau itu di Sumatera sana ya gitu. Saking banyaknya. Kemudian contoh yang kedua dari jenis rumah, misalnya jenis rumah yang rumah adat yang ada di Indonesia, banyak ya, banyak sekali. Kalau orang Jawa itu rumah adatnya namanya joglo, namanya joglo. Kemudian dari Sumatera sana ada di Padang sana ya, di Padang sana rumah adatnya rumah gadang. Kemudian ada di Irian Jaya, Papua, karena rumah adatnya itu ada namanya Hunai. Pokoknya keunikannya banyak sekali. Dari jenis makanan juga berbeda-beda. Kalau Padang tadi, tahu kan restoran Padang atau rumah makan Padang itu biasanya ada yang namanya rendang ya, ada rendang ya, bukan nendang, oke? Rendang itu makanan khas dari Padang. Kemudian dari Jawa Timur itu ada pecel, kemudian ada rujak cingur, itu juga dari Jawa Timur. Kemudian lagi yang deket-deket sini Jogja itu ada makanan gudeg namanya, terbuat dari nangka ya, dan masih banyak lagi. Kalau di Jakarta itu ada namanya kerak telur atau ketoprak, itu juga salah satu makanan khas dari Jakarta, Betawi, begitu ya. Mungkin gambaran tadi sudah bisa membayangkan, oh iya, keanekaragaman Indonesia itu banyak sekali, dan perlu waktu yang sangat lama untuk mempelajarinya. Ya, yang penting tugas kita itu adalah melestarikan apa yang ada sebagai adat istiadat kita supaya lestari, tidak ditinggalkan, gitu ya. Bahasa juga digunakan, gitu. Oke, mungkin bisa dimengerti ya untuk keanekaragaman yang ada di Indonesia ini. Wah, begitu kaya yang ada di Indonesia. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, sampai jumpa lagi.